Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lisa'iril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di hari yang penuh kemuliaan dan tempat yang mulia ini kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya. Allah masih memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita. Dengan mudahnya kaki kita melangkah ke masjid ini sebagai bukti kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan iman dan takwa itu tetap senantiasa kita pelihara, kita jaga dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, dan mudah-mudahan iman dan takwa itu mampu mengantarkan akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan dua perintah. Perintah yang pertama ibadah haji, perintah yang kedua adalah ibadah Idul Kurban atau hari raya kurban. Saat ini saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadahnya. Beliau dari segala penjuru dunia mengharapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan seluruh apa yang dimilikinya, dengan mengeluarkan jiwa dan raganya, dengan ikhlas mendatang tamu Allah. Sebagai tamu Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, khususnya yang dari negara Indonesia, khususnya dari Kabupaten Gresik dan sekitarnya, mudah-mudahan beliau semuanya dalam menjalankan ibadah hajinya
disempurnakan oleh Allah menjadi haji yang mabrur dan selamat sampai di kediamannya masing-masing. Kita semuanya yang sudah menjalankan ibadah hajinya, yang sudah menjalankan ibadah umrohnya, mudah-mudahan tahun yang akan datang atau kapan saja dipanggil oleh Allah menjadi tamu besaran Allah. Dan yang belum berangkat ibadah haji atau umroh, mudah-mudahan diberikan oleh Allah rezeki yang berlipat ganda, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, agar juga menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat menjadi tamu Allah kebesarannya dan menyandang predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baginda Rasul Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang kaya raya. Di saat kekayaannya dilimpahkan untuk siapa saja yang menginginkannya, beliau mengorbankan ontanya, mengorbankan sapinya, mengorbankan dombanya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dimilikinya diberikan untuk orang lain dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi satu keinginannya, satu permohonannya yang bertahun-tahun diberikan oleh Allah belum juga diberikannya, yaitu diberikan keturunan-keturunan. Oleh sebab itu beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh ya Allah. Berikanlah kami keturunan yang soleh ya Allah, agar dapat menjalankan syariat kami, menjalankan perjuangan kami sampai generasi-generasi selanjutnya. Di saat itu pula Allah masih belum memberikan keturunan, yang pada akhirnya menikah yang kedua kalinya, hingga akhirnya Allah berikan keturunannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika menginjak dewasa, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika menginjak usia dewasa, di saat usia dewasanya, maka seorang nabi yang mencintai putranya, yang mengharapkan keturunannya, mendapatkan ujian yang sangat besar, yaitu bermimpi langsung dari Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, yang telah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Walhasil Nabi Ismail pun menjawabnya, qala ya abati al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas ayanda. Kalau memang itu betul-betul perintah Allah, laksanakan ya Allah, laksanakan wahai ayahanda, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah, walaupun kami sebagai putra panjenengan yang tercinta satu-satunya di saat ini, berikanlah kami kesabaran ya Allah. Berikanlah panjenengan kesabaran wahai ayahanda. Berikanlah kesabaran kepada ibunda berdua, wahai hamba-Ku, wahai Allah, wahai Allah. Begitulah jawaban Nabi Ismail yang begitu solihnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tetapi di saat disembelihnya, maka Allah pun menggantinya dengan seekor domba. Wabadaina bidibhin awih. Ketika ujian yang diberikan itu dilaksanakannya, maka disitulah konsultak terdunia, inna kadzalika minal muslimin. Sesungguhnya engkau wahai Allah, engkau wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah melaksanakan mimpiku, melaksanakan perintahku yang sesungguhnya engkau adalah hamba-hamba yang betul-betul bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan ujian pula. Di saat putranya yang bernama Abdullah
putranya yang bernama Sayyid Qasim, putranya yang bernama Ibrahim. Ketiganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia kecilnya, dalam usia mudanya. Maka orang-orang kafir Quraisy pun menghujat, menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy pun menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah Al-Abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Al-Abtar, orang yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Al-Abtar, orang kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang durhaka kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawabnya dengan disampaikannya turunnya surat Al-Kautsar sebagai jawaban atas anggapan orang-orang kafir Quraisy yang menghina bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggal 3 putranya Nabi Muhammad dianggap putus dari rahmat Allah. Maka turunlah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah, wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tainakal kautsar, telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada panjenengan. Telah kami sediakan surga Kautsar yang terbentang luas untuk panjenengan wahai Nabi Muhammad. Bersabarlah bahwa hinaan orang-orang kafir Quraisy menghina panjenengan terputus dari rahmat Allah itu adalah dusta mereka. Hinaan bahwa orang-orang kafir Quraisy menganggap pengikut Rasulullah bukan semakin banyak tetapi sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, itu adalah hinaan yang tidak ada faktanya. Karena itu wahai baginda Rasul, engkau aku berikan kenikmatan yang banyak. Fasholli, maka kerjakanlah solat karena Tuhan. Wanhar, dan berkurbanlah. Dalam kajian tafsirnya fasholli dari ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah perintah bahwa sesungguhnya sampaikan wahai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja umatmu wahai Muhammad telah aku berikan nikmat yang banyak, telah aku berikan rezeki yang banyak, telah aku berikan kenikmatan yang banyak. Fasholli, solat yang pertama, jagalah solat 5 waktu. Fasholli, jagalah solat fardu. Fasholli, jagalah solat berjamaah. Siapa saja yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak lalu menyusulinya, melanjutkannya dengan solat 5 waktu yang istiqomah, tidak pernah ditundanya. Solat 5 waktu yang istiqomah dengan berjamaah, itulah hamba-hamba yang betul-betul bersyukur kepadaku. Itulah hamba-hambaku yang betul-betul berterima kasih kepadaku. Fasholli, solat yang kedua adalah solat Idul Adha. Walaupun solat sunat sayogyanya laki-laki dan perempuan diharapkan datang ke masjid, bahkan udhur pun diperbolehkan datang untuk mendengarkan khutbah Idul Adha atau Idul Fitri karena mulianya solat hari raya. Wanhar, dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan ternak, baik sapi, domba maupun unta sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika di bulan Dzulhijjah ini, mohon maaf, rezeki kita, tabungan kita ada 100 juta lebih, mungkin 50 juta lebih, baik berupa deposito, tabungan ataupun apa saja. Maka sebagai hamba yang beriman dan takwa kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, berkurbanlah dengan seekor domba atau sapi. Boleh jadi Ismail kita
adalah rumah mewah selain rumah yang kita tempati. Boleh jadi Ismail kita adalah mobil-mobil mewah yang senantiasa kita bawa kemana saja. Boleh jadi Ismail kita ada kekayaan kita berupa tanah, sawah, tambah ataupun yang lainnya. Boleh jadi Ismail kita adalah deposito kita, tabungan kita yang kita simpan rapi di bank kita masing-masing. Maka siapa saja yang memiliki Ismail yang berupa itu semuanya, lalu berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sedikit harta benda yang kita keluarkan, baik sapi maupun domba, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dan cinta Allah begitu besarnya kepada hamba-hamba Allah yang mau mengkorbankan harta bendanya dengan menyembelih hewan ternak. Sembelihlah angkara murka kita terhadap harta kita. Sembelihlah sifat-sifat angkuh dan sombong kita. Sembelihlah sifat-sifat kikir kita, bakhil kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, yang nyampe kepada Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, siapa saja yang berkurban tahun ini disunnahkan oleh Rasulullah. Yang pertama, sunnah menyembelih sendiri jika mampu. Sunnah yang kedua, menyaksikan hewan penyembelihan kita, sebab tetesan darah yang mengucur ke tanah. Tetesan darah yang pertama itulah yang perlu kita saksikan, bahwa tetesan darah itulah yang mendatangkan ampunan Allah yang pertama. Siapa saja yang berkurban, ampunan Allah yang kedua, keluarganya yang ikut berkurban pun mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan bagi kita siapa saja yang memiliki harta yang berlebih tetapi enggan untuk berkorban, maka lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki harta yang berlebih di bulan Dzulhijjah ini, walam yudhi, tetapi tidak mau berkorban, mengeluarkan sedikit harta bendanya untuk kambing atau sapi sesuai dengan kemampuannya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Idul Adha kita, tempat penyembelihan kita, karena tidak pantas memiliki harta yang berlebih mengharapkan pembagian daging korban. Sayupianya kalau memiliki harta yang berlebih, bukan mengharapkan pembagian daging korban, tapi berkorban dengan seekor domba atau sapi dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, orang yang mendurhakai Muhammad, orang yang mengolok-olokmu wahai baginda Rasul Muhammad, itulah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jika kita sesama muslim, jika kita sesama mukmin beriman, tetap bersatu padu, tetap saling sayang menyayangi, cinta mencintai, walaupun berbeda bendera, berbeda pilihan, berbeda faham, tetapi kita saling rukun, tidak
tidak saling membenci, tidak saling mengolok-olok. Itulah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Sebaliknya, apabila kita sesama muslim, sesama mukmin bercerai-berai, saling membenci hanya karena berbeda pilihan, saling membenci hanya karena berbeda pemikiran, saling membenci hanya karena berbeda faham, maka itulah orang yang betul-betul terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa saling menyayangi. Innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Maka rukunlah, bersatulah, jangan ada dusta di antara kita, jangan ada benci di antara kita, jangan ada saling menghujat di antara kita, jangan saling ada mengadu domba, menfitnah di antara kita. Yang ada adalah kita bersatu padu di dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha yang singkat ini dapat menjadikan pembelajaran yang pertama bagi kita yang belum menjalankan ibadah haji. Segera jika memiliki harta, daftarkanlah menuju ONH kita. Yang belum ibadah umroh, berangkatlah ibadah umroh. Dan yang sudah berangkat, mudah-mudahan diberikan oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, untuk menjadi tamu Allah, tamu kebesaran Allah, dan mampu berkurban tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang biiznillah, bi barakati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, berkah dari ibadah Idul Kurban, berkah dari sholat Idul Adha, berkah dari amal soleh-solehah kita semuanya. Mudah-mudahan kita berikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa ya